Keputusan besar Erick Thohir usai Timnas U17 gagal di Piala Asia U17 dan gagal lolos ke Pildun. Tahun depan kita di Pildun. Ini memalukan. Netizen, lagian udah ada coach yang teruji malah diganti. Coach Nova dirindukan. Malam yang seharusnya jadi sejarah berubah jadi malam paling menyakitkan buat sepak bola Indonesia. Stadion yang awalnya penuh harapan perlahan berubah sunyi. Timnas Indonesia U17 akhirnya tumbang 3-1 dari Jepang di laga terakhir grup Piala Asia U17. Kekalahan yang bukan cuma membuat Garuda Muda gagal menang, tapi juga menghancurkan mimpi lolos ke Piala Dunia U17. Dan yang paling menyakitkan, nasib Indonesia ternyata bukan cuma ditentukan dari laga sendiri. Semua mata juga tertuju ke pertandingan lain, Qatar melawan China. Sebelum pertandingan dimulai, skenarionya sebenarnya masih terbuka. Indonesia hanya butuh hasil positif lawan Jepang, atau setidaknya berharap Qatar bisa menahan China. Banyak supporter percaya malam itu bakal jadi malam ajaib. Atmosfer media sosial luar biasa panas. Bahkan sebelum kick-off, banyak yang yakin Indonesia bisa bikin kejutan. Apalagi beberapa hari sebelumnya permainan Garuda Muda sempat dipuji karena punya semangat tinggi dan mental berani menyerang. Tapi yang terjadi di lapangan benar-benar berbeda. Jepang tampil dingin, disiplin, dan sangat efektif. Baru beberapa menit laga berjalan, pertahanan Indonesia langsung ditekan habis-habisan. Aliran bola Jepang terlalu cepat. Passing 1-2 sentuhan mereka membuat lini tengah Indonesia kewalahan. Dan benar saja, gol pertama akhirnya lahir setelah kesalahan koordinasi lini belakang yang dimanfaatkan sempurna pemain Jepang. Stadion langsung terdiam. Indonesia sempat mencoba bangkit, dukungan supporter terus menggema. Anak-anak Garuda masih berusaha menekan lewat serangan balik cepat. Namun lagi-lagi kualitas Jepang benar-benar terasa berbeda. Mereka bermain seperti tim yang sudah matang bertahun-tahun. Setiap kehilangan bola langsung ditekan. Setiap celah kecil langsung dimanfaatkan. Gol kedua pun datang. Dan di titik itu mental pemain Indonesia mulai terlihat goyah. Yang membuat situasi makin dramatis adalah kabar dari pertandingan satunya mulai masuk. Di luar dugaan, justru China unggul atas Qatar. Awalnya banyak yang mengira Qatar akan menang mudah karena bermain lebih dominan di turnamen ini. Tapi ternyata China tampil nekat. Mereka tahu satu-satunya cara lolos hanyalah menang. Dan malam itu mereka bermain seperti tidak punya rasa takut. Saat Indonesia masih tertinggal dari Jepang, China justru berhasil mencetak gol kedua ke gawang Qatar. Skor 2-0, dan disitulah semuanya mulai berubah jadi mimpi buruk. Karena dengan hasil itu, China unggul selisih gol dari Indonesia. Artinya meskipun Indonesia sempat berharap bantuan Qatar, kenyataannya justru China yang mengunci tiket lolos Piala Dunia U17 bersama Jepang. Di babak kedua, Indonesia sebenarnya sempat memberi harapan. Garuda Muda berhasil mencetak 1 gol balasan. Stadion kembali hidup, supporter kembali percaya. Para pemain berlari mengambil bola dari gawang Jepang seolah masih ada waktu untuk membalikan keadaan. Tapi harapan itu tidak bertahan lama. Jepang kembali menghukum Indonesia lewat gol ketiga yang benar-benar mematikan. Skor 3-1. Dan sejak saat itu wajah para pemain Indonesia mulai terlihat kosong. Peluit panjang akhirnya berbunyi. Jepang lolos dengan kepala tegak. China merayakan kemenangan dramatis mereka atas Qatar. Sementara pemain Indonesia satu persatu jatuh di lapangan. Ada yang menangis, ada yang menunduk lama. Dan di tribun banyak supporter tidak percaya mimpi itu berakhir secepat ini. Media sosial langsung meledak beberapa menit setelah pertandingan selesai. Nama Coach Nova langsung trending dan dirindukan banyak netizen. Banyak yang mulai membandingkan era sebelumnya dengan kondisi sekarang. Tidak sedikit yang menyebut keputusan pergantian pelatih terlalu terburu-buru. Bahkan komentar pedas mulai munculan. Lagian udah ada coach yang teruji malah diganti. Coach Nova minimal punya chemistry sama pemain. Kita bukan kalah kualitas doang, tapi kalah kesiapan. Dan tekanan terbesar jelas mengarah ke Ketua Umum PSSI. Karena beberapa jam setelah kegagalan ini, muncul kabar bahwa Erick Thohir langsung mengadakan evaluasi besar-besaran. Bahkan disebut ada keputusan penting yang akan diambil demi memastikan Indonesia tidak gagal lagi tahun depan.
Dalam pernyataannya, Erik disebut sangat kecewa dengan hasil ini. Ia menegaskan Indonesia harus bangkit dan tidak boleh terus gagal di level usia muda. Kalimat yang paling ramai dibahas netizen adalah ketika ET disebut mengatakan, "Tahun depan kita harus dipildun." Ini memalukan. Kalimat yang langsung memicu perdebatan besar di kalangan supporter. Sebagian mendukung ketegasan Erik karena menurut mereka sepak bola Indonesia memang butuh target tinggi. Tapi sebagian lain justru menilai federasi terlalu sering membuat keputusan instan tanpa proses yang jelas. Banyak yang merasa pemain muda Indonesia sebenarnya punya potensi besar, namun sering jadi korban perubahan arah yang terlalu cepat. Dan kalau dipikir-pikir, rasa sakit malam ini memang bukan cuma soal kalah dari Jepang. Karena kalah dari Jepang mungkin masih bisa diterima. Mereka memang salah satu raksasa Asia. Tapi yang paling sulit diterima supporter adalah kenyataan bahwa tiket Piala Dunia justru direbut China lewat selisih gol. Tim yang sebelumnya tidak terlalu diunggulkan malah berhasil memanfaatkan kesempatan terakhir dengan sempurna. Ironisnya, beberapa bulan lalu banyak yang percaya generasi ini bisa jadi salah satu generasi terbaik Indonesia U17. Ekspektasi publik begitu tinggi, apalagi setelah hype besar di media sosial, dukungan supporter yang luar biasa, dan optimisme bahwa Garuda Muda bisa mencetak sejarah baru. Tapi sepak bola memang kejam, kadang satu malam saja cukup untuk mengubah semuanya. Kini Indonesia harus pulang lebih cepat. Tidak ada Piala Dunia U17, tidak ada selebrasi sejarah. Yang tersisa hanya evaluasi besar dan pertanyaan yang sampai sekarang masih terus diperdebatkan supporter. Apakah masalah sebenarnya ada di pemain atau justru keputusan-keputusan besar di luar lapangan yang membuat arah timnas U17 kehilangan keseimbangan? Satu hal yang pasti, malam tadi akan diingat lama oleh supporter Indonesia. Malam ketika mimpi Garuda Muda runtuh di depan mata, sementara China diam-diam mencuri tiket Piala Dunia tepat di detik-detik terakhir. Wah, gimana pendapat kalian guys? Apakah kalian memang melihat kalau Indonesia belum layak lolos fase grup dan lolos ke Pildun? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah.